멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가. Dalam kurikulum yang berbasis kompetensi, acuan dalam menilai mempunyai prinsip yaitu acuan kriteria. Istilah kriteria sendiri berarti standar atau tolak ukur dalam penilaian. Kemudian, standar merupakan sebuah patokan yang dijadikan untuk mengukur sesuatu. Kriteria ketuntasan minimal digunakan untuk menentukan kelulusan seorang peserta didik yang diambil dari nilai yang paling rendah, yang nantinya akan digunakan untuk menyatakan ketuntasan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan KKM yaitu KKM harus ditetapkan pada awal tahun pembelajaran yang akan digunakan sebagai tolak ukur dalam mencapai kompetensi dan juga digunakan untuk standar pengukuran yang utama. Digunakan pula untuk menilai hasil belajar para siswa pada saat KBM berlangsung. KKM juga berfungsi untuk membantu para pendidik dalam mengukur. Kriteria ketuntasan minimal dinyatakan dalam bentuk angka, kisaran 0 sampai dengan 100. Angka 100 tersebut merupakan angka ketuntasan yang ideal untuk ditetapkan. Namun, secara nasional, target ketuntasan bisa dinyatakan angka 75. Dan sekolah menetapkan KKM di bawah nilai maksimalnya dan berupaya untuk meningkatkan pencapaian ketuntasan minimal secara bertahap. Kriteria ketuntasan minimal harus dicantumkan dalam laporan hasil belajar siswa. Hal itu dilakukan agar pendidik, siswa, dan juga orang tua dapat langsung memonitoring nilai yang telah didapatkan. Agar orang tua dan siswa mengerti tentang KKM, bisa diadakan sosialisasi tentang informasi terkait dengan KKM tersebut. Fungsi dari KKM sendiri ada 5, yaitu yang pertama sebagai acuan guru dalam menilai pengetahuan siswa sesuai dengan KD mata pelajaran yang telah diikuti. Jadi yang dimaksud di sini tercapai atau tidaknya KD dapat dilihat melalui KKM yang sudah ditetapkan. Nah, dalam hal ini jika KKM tidak tercapai, maka guru harus memberi tanggapan yang tepat seperti memberi layanan remedial atau pengayaan agar KD itu bisa tercapai. Fungsi yang kedua yaitu sebagai acuan siswa dalam mempersiapkan dirinya untuk mengikuti pembelajaran. Nah, di sini siswa itu harus mencapai dan menguasai KD serta indikator yang ditetapkan KKM. Di sini siswa itu diharapkan dapat mempersiapkan dirinya untuk mengikuti penilaian agar nilainya itu dapat melebihi KKM. Dan jika nilainya tidak tercapai, maka diperlukan perbaikan atau remedial. Fungsi yang ketiga yaitu digunakan untuk melakukan evaluasi pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi di sini yang menjadi tolak ukurnya itu hasil pencapaian KKM. Oleh karena itu, hasil pencapaian KD berdasarkan KKM perlu diteliti. Nah, kenapa kok perlu diteliti? Alasan yang pertama itu untuk mendapatkan informasi mengenai peta KD pada setiap mata pelajaran, baik itu mudah maupun yang sulit. Yang kedua, agar bisa mengetahui bagaimana cara memperbaiki proses pembelajaran dan cara memenuhi sarana serta prasarana belajar di sekolah. Selanjutnya ada fungsi yang keempat, yaitu sebagai kontrak pedagogik antara guru, siswa, orang tua, dan kepala sekolah. Nah, jadi di sini baik guru, siswa, orang tua, dan kepala sekolah itu harus mengupayakan agar KKM-nya dapat tercapai atau terlampaui tinggi. Nah, yang pertama ada guru. Guru itu harus memaksimalkan proses belajar mengajar dan penilaian. Nah, sedangkan siswa itu harus lebih aktif dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, juga dalam mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan guru. Yang ketiga ada orang tua. Orang tua itu harus membantu, memberi semangat dan dukungan untuk anaknya dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Yang keempat ada kepala sekolah. Kepala sekolah itu harus bisa memenuhi sarana dan prasarana untuk mendukung berjalannya proses belajar mengajar dan penilaian di sekolah. Nah, terus yang fungsi terakhir, fungsi kelima, sebagai sasaran pihak sekolah guna mencapai target satuan pendidikan dalam mengukur kemampuan pada tiap mata pelajaran. Nah,
Jadi di sini pihak sekolah juga harus berusaha untuk dapat melampaui KKM yang ditetapkan. Apabila KKM-nya dapat terlampaui tinggi, maka itu akan menjadi tolak ukur kualitas mutu pendidikan bagi masyarakat. Prinsip KKM. Prinsip dalam menetapkan KKM ini ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama, pengambilan keputusan dalam menetapkan KKM dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu metode kualitatif atau kuantitatif. Metode kualitatif itu dilakukan dengan menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang saling berkaitan dengan mempertimbangkan kemampuan pengetahuan dan pengalaman guru dalam mengajar mata pelajaran di sekolah. Atau bisa juga dengan menggunakan metode kuantitatif. Metode ini dilakukan dengan jarak yang sudah disepakati sesuai dengan penetapan kriteria yang ditentukan. Prinsip yang kedua yaitu nilai KKM ditetapkan dengan menganalisis ketuntasan belajar minimal pada setiap indikator. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis, yaitu yang pertama ada tingkat kesulitan. Yang kedua ada daya dukung atau sarana dan prasarana. Yang ketiga kemampuan berpikir siswa. Prinsip yang ketiga, KKM pada setiap KD merupakan rata-rata dari indikator yang ada di dalam KD tersebut. Jadi siswa dinyatakan sudah mencapai KKM belajar pada KD tertentu apabila sudah mencapai ketuntasan belajar minimal yang ditetapkan pada seluruh indikator di KD tersebut. Prinsip yang keempat, KKM setiap SK atau standar kompetensi itu rata-rata dari KKM KD yang ada di dalam SK tersebut. Prinsip yang kelima, KKM pada mata pelajaran itu rata-rata dari semua KKM SK yang ada dalam satu semester atau 1 tahun pembelajaran dan tertulis dalam raport siswa. Prinsip yang keenam, indikator bagi guru digunakan sebagai acuan atau rujukan dalam membuat soal-soal ulangan. Soal-soal ulangan harian, terus ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan tugas-tugas. Dengan begitu guru tidak perlu lagi melakukan pembobotan dalam semua hasil ulangan, karena semuanya memiliki hasil yang setara. Prinsip yang terakhir, prinsip yang ketujuh, pada setiap indikator atau KD biasanya terdapat perbedaan nilai ketuntasan minimal. Adapun tahapan penetapan KKM. Dalam menetapkan KKM terdapat beberapa tahapan-tahapan di dalamnya, yaitu yang pertama, guru harus memperhatikan beberapa aspek yang terkandung dalam tiap indikator mata pelajaran dengan memperhatikan 3 aspek. Yang pertama yaitu kompleksitas, yang kedua yaitu daya dukung, dan yang ketiga yaitu intake para siswa. Kemudian setelah mendapatkan nilai KKM indikator, dilanjutkan untuk menetapkan KKM kompetensi dasar dan kemudian KKM standar kompetensi atau mata pelajaran. Dan setelah mendapatkan hasil penetapan KKM, hasil tersebut akan diserahkan dan akan disetujui oleh pimpinan atau kepala sekolah untuk ditetapkan sebagai patokan atau pedoman para guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya diadakan sosialisasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan seperti para siswa, orang tua, kemudian dinas pendidikan mengenai KKM yang telah ditetapkan. Yang terakhir atau tahapan yang terakhir yaitu mencantumkan nilai KKM pada laporan hasil belajar siswa atau rapor ketika hasil penilaian siswa diberikan kepada orang tua. Di sini ada kriteria penetapan KKM. Penetapan KKM dilakukan oleh para guru berdasarkan hasil musyawarah dengan mempertimbangkan beberapa aspek kriteria di dalamnya, seperti kompleksitas. Kompleksitas adalah tingkat kesulitan atau kerumitan pencapaian materi pada tiap indikator, kompetensi dasar, dan juga standar kompetensi pada tiap mata pelajaran. Materi dikatakan memiliki kompleksitas yang tinggi jika mengandung beberapa ketentuan di dalamnya, seperti yang pertama, guru harus menguasai
materi dengan baik dan mampu menyampaikan materi tersebut menggunakan metode atau cara penyampaian yang kreatif dan inovatif. Yang kedua yaitu membutuhkan alokasi waktu yang cukup lama dalam menyampaikan materi. Yang ketiga yakni membutuhkan sarana prasarana atau alat bantu yang menunjang pencapaian kompetensi pada tiap materi pelajaran. Yang keempat yaitu membutuhkan penalaran atau pemahaman yang tinggi untuk dapat menguasai materi tersebut. Kemudian terdapat daya dukung. Daya dukung di sini merupakan sumber daya pendukung yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran. Daya dukung di sini dapat berupa sumber daya manusia maupun sarana prasarana atau fasilitas lainnya yang mampu mendukung kegiatan pembelajaran. Daya dukung sangat penting adanya dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran sebagai salah satu upaya untuk mengoptimalkan kegiatan yang dilaksanakan. Nah, contoh daya dukung yang ada di sekolah yaitu manajemen sekolah, kemudian guru, alat-alat praktikum, dan lain-lain. Nah, daya dukung yang ada di sekolah dikatakan tinggi jika lembaga pendidikan tersebut mampu mencukupi kebutuhan alat-alat sarana prasarana maupun tenaga pendidik yang profesional. Kriteria penetapan KKM yang terakhir yaitu INTEK. INTEK di sini merupakan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik pada setiap lembaga pendidikan. Nah, penafsiran kriteria menjadi nilai KKM. Jadi di sini dalam menetapkan KKM indikator dapat dibuat dengan menggunakan skala penilaian berupa poin atau skor dan juga rentang nilai. Yang pertama ada menetapkan KKM indikator menggunakan skala penilaian skor atau poin. Jadi di sini telah dapat dilihat di tabel tersebut bahwa pada aspek kompleksitas memiliki nilai skor atau poin untuk yang tinggi itu 1 poin, kemudian yang sedang 2 poin, dan yang rendah 3 poin. Nah, sedangkan pada aspek daya dukung dan juga INTEK siswa itu yang tinggi memiliki nilai skor atau poin yang tinggi 3 poin, yang sedang 2 poin, dan yang rendah 1 poin. Nah, untuk menghitung atau menetapkan KKM indikator menggunakan skala penilaian poin atau skor dapat menggunakan operasi hitung dengan menjumlahkan poin dari kompleksitas dan juga poin dari daya dukung serta poin INTEK siswa. Kemudian dari penjumlahan tersebut dibagi 9 kemudian dikali 100. Nah, contohnya poin kompleksitas itu 2, poin daya dukung memiliki 3, dan INTEK siswa memiliki poin 2. Kemudian 2 ditambah 3 ditambah 2 nanti dijumlahkan kemudian dibagi 9 dan dikali 100. Hasilnya nanti akan didapatkan 77,7. Jadi dari hasil tersebut akan dibulatkan menjadi 78. Jadi KKM indikator tersebut adalah 78. Kemudian ada menetapkan KKM indikator menggunakan skala penilaian rentang nilai. Untuk rentang nilai yang digunakan di sini pada aspek kompleksitas untuk yang tingkat tinggi itu memiliki rentang nilai antara 50 hingga 64, kemudian yang sedang 65 hingga 80, dan yang rendah itu 81 hingga 100. Kemudian pada aspek daya dukung dan juga INTEK ini memiliki rentang nilai yang sama, yaitu untuk tingkat yang tinggi memiliki rentang nilai antara 81 hingga 100, kemudian yang sedang ini 65 hingga 80, dan yang rendah 50 hingga 64. Untuk dapat menentukan KKM indikator menggunakan skala penilaian rentang nilai dapat menggunakan operasi hitung dengan menjumlahkan nilai pada setiap aspek, yaitu aspek
kompleksitas, daya dukung, dan juga intek. Kemudian dari hasil penjumlahan tersebut dapat dibagi 3. Nah, contohnya pada aspek kompleksitas didapatkan nilai 55. Kemudian pada aspek daya dukung ditentukan nilai 80 dan pada aspek intek ditentukan nilai 70. Nah, dari penjumlahan tersebut yaitu 50 ditambah 80 ditambah 70 nanti akan dibagi 3. Kemudian akan didapatkan hasil 68,3. Dari hasil tersebut akan dibulatkan menjadi 68. Kemudian ada menetapkan KKM kompetensi dasar atau KD berdasarkan hasil KKM indikator. Jadi di sini dapat menggunakan operasi hitung dengan membagi antara jumlah KKM indikator dibagi dengan jumlah indikator. Contohnya, jika dalam suatu KD atau kompetensi dasar memiliki 2 indikator. Nah, di situ tiap-tiap indikator memiliki nilai KKM yaitu 78 dan 68. Nah, dari 2 nilai KKM indikator tersebut nantinya akan ditambahkan. Jadi 78 ditambah 68. Hasilnya akan dibagi 2. Nah, dari 78 ditambah 68 dibagi 2 hasilnya akan mendapatkan 73. Jadi dapat diperoleh KKM dari KD tersebut adalah 73. Kemudian menentukan KKM SK atau standar kompetensi dari mata pelajaran berdasarkan hasil KKM KD atau kompetensi dasar. Jadi di sini digunakan pengoperasian hitung dengan menjumlahkan hasil KKM KD dibagi jumlah KD. Nah, contohnya di sini pada sebuah standar kompetensi mata pelajaran itu diketahui memiliki 2 kompetensi dasar dengan masing-masing nilai KKM yaitu 73 dan 65. Jadi dari 2 nilai KKM tersebut akan dijumlahkan menjadi 73 ditambah 65 kemudian dibagi jumlah KD yaitu 2 akan didapatkan hasil menjadi 70,5. Nah, dari hasil tersebut akan dibulatkan menjadi 71. Jadi dapat diketahui bahwa KKM dari standar kompetensi mata pelajaran tersebut adalah 71. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan memberikan analisis contoh KKM dari pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 SD atau MI. Di dalam tabel tersebut sudah termuat KD, kompleksitas, daya dukung, intak, dan juga KKM KD. Pada KD pertama, kompleksitasnya adalah 65. Angka tersebut diperoleh dari pengukuran KD atau indikator. Semakin rumit KD atau indikator, maka semakin tinggi kompleksitasnya, dan seterusnya. Kemudian, daya dukungnya adalah 75. Angka tersebut diperoleh dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia atau non-manusia yang ada di sekolah yang bersangkutan. Kemudian intaknya yaitu 65. Angka tersebut diperoleh juga dari tingkat kemampuan siswa saat menghadapi pembelajaran sesuai KD pertama dan juga memperhatikan karakteristik siswanya. Selanjutnya, diperolehlah KKM KD dari hasil penjumlahan komponen yang telah disebutkan. Dan hasilnya adalah 69. Cara tersebut berlaku untuk semua KD yang ada. Yang terakhir untuk penentuan KKM mata pelajarannya Bahasa Indonesia yaitu dari hasil penjumlahan seluruh KKM KD yang kemudian dibagi 7 dari KD atau banyaknya KD dan diperolehlah hasil 80 untuk KKM mata pelajaran Bahasa Indonesia.